membaca 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita akan kembali membaca ayat pertama sampai ayat keempat. Kita akan membaca bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pada sore hari ini sekali lagi Tuhan memberkati setiap kami. Melalui firman-Mu biarlah kami boleh bertumbuh di dalam kekudusan. Kami bertumbuh di dalam kedewasaan. Sehingga hati kami menjadi hati yang diperintah oleh damai-Mu. Dan hati kami dipenuhi oleh firman-Mu. Biarlah kami menjadi rumah firman, menjadi rumah kediaman Roh Kudus, menjadi bait-Mu yang suci. Kiranya Tuhan kami boleh memancarkan keindahan-Mu di tengah dunia. Maka bentuklah kami ya Tuhan seturut dengan rencana-Mu, seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Berilah kepada kami selalu kesempatan untuk bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tujuan Yohanes berkhotbah adalah terbentuknya koinonia. Demikian dicatat dalam ayat 3. Kami beritakan ini supaya kamu memperoleh persekutuan, atau dalam bahasa Yunani kata persekutuan koinonia. Kamu memperoleh koinonia dengan kami. Dan koinonia ini adalah koinonia yang sejati. Bukan sembarangan koinonia. Bukan sembarang kumpul-kumpul, bukan sembarangan bertemu, tetapi ini adalah koinonia yang sejati. Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, dan ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan berdasarkan peta teladan Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang relasional, Allah yang satu, tetapi kita kenal di dalam 3 pribadi. Dan di dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kita menyatakan diri sebagai Allah yang relasional. Berelasi satu dengan yang lain, dan boleh dikatakan adalah relasi yang paling ideal dan menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia untuk berelasi seperti pribadi-pribadi Allah Tritunggal berelasi satu dengan yang lain. Di dalam ketiga pribadi itu ada cinta kasih, ada saling mendahulukan. Maka saudara tidak heran ketika membaca surat Paulus misalnya. Di situ ada berbagai macam kali Paulus menghimbau supaya kamu saling memberi hormat satu dengan yang lain. Kamu saling mendahulukan. Kamu saling menganggap yang lain penting. Karena kalau saudara membaca sepanjang kitab suci, itulah yang dikerjakan oleh Allah yang relasional. Pribadi pertama menjunjung pribadi yang kedua. Dikatakan dia ingin supaya anak itu dipermuliakan. Roh Kudus ingin mempermuliakan Kristus. Dan anak ingin mempermuliakan Bapa. Kita melihat mereka semuanya di dalam relasi Allah yang satu itu. 3 pribadi saling mengutamakan, saling mengasihi, saling mendahului, memberikan hormat. Maka tidak heran ketika kita membaca kitab suci, ayat-ayat tersebut ditekankan berulang-ulang oleh Rasul Paulus. Saudara sekalian, maka manusia yang dicipta oleh Allah yang relasional, diciptakan untuk menikmati relasi yang indah, menikmati relasi dengan Tuhan, dan menikmati relasi satu dengan yang lainnya. Karena dengan demikian ketika manusia menjadi makhluk yang relasional, yang bersekutu, memancarkan kemuliaan Tuhan.
Di dalam Taman Eden dikatakan bahwa Tuhan sering berjumpa dengan manusia. Allah di sore hari berjalan-jalan ingin berbincang dengan manusia. Saudara bisa melihat betapa intimnya relasi manusia dengan Tuhan. Betapa intimnya Adam berkomunikasi dengan Tuhannya. Saudara-saudara sekalian, di situ tidak ada ketakutan, di situ tidak ada kekhawatiran, di situ tidak ada penghambat, tidak ada halangan. Manusia berelasi dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan akrab dan saling bersuka cita dan saling bertukar jawab untuk akhirnya saling memenuhi dengan sukacita sejati. Saudara-saudara sekalian, maka kita melihat Tuhan memberikan sukacita kepada manusia dan berelasi dengan indah. Tetapi di tengah-tengah kepenuhannya, di tengah-tengah sukacita yang melimpah, di tengah-tengah segala kepenuhan relasi manusia dengan Tuhan, dikatakan Tuhan membawa Hawa kepada Adam. Di tengah-tengah kebahagiaannya, di tengah-tengah sempurnanya, Adam berelasi dengan Tuhan. Tetap Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sebelumnya baik, lalu muncul tidak baik. Nah, saudara sekalian, maka di sini tidak baik tidak tentu harus dikaitkan dengan evil. Tidak baik di dalam pengertian ini akan menuju kepada kegenapan rencana Allah. Di sini Allah menjelaskan kenapa Tuhan menciptakan relasi. Ya, karena tidak baik kalau manusia tidak berelasi. Maka di sini Tuhan mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Maka kemudian Tuhan membawa Hawa kepada Adam. Maka koinonia atau persekutuan itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Koinonia itu terjadi di bawah Tuhan pada waktu Adam itu sudah penuh. Jadi kalau kita mengatakan saya mau cari Tuhan, saya mau cari hadirat Tuhan, saya mau mendekatkan diri sampai akrab, sampai intim sama Tuhan. Nah, aku sudah intim sama Tuhan, aku tidak peduli dengan manusia lain, aku tidak perlu berelasi dengan yang lain. Karena aku sudah puas dengan Tuhan. Tidak demikian, saudara. Di tengah-tengah seluruh pencarian kita, siapa kita bisa banding dengan relasi Adam pada waktu itu? Belum jatuh dalam dosa. Berelasi penuh dengan indah, dikatakan Tuhan di sore hari berjalan-jalan. Sempurna relasinya. Tapi Tuhan mengatakan, tidak baik manusia seorang diri saja. Saudara-saudara sekalian, manusia berelasi bukan sekedar karena dia gagal berelasi dengan Tuhan. Tidak, bahkan di dalam kepenuhannya, di dalam Tuhan, manusia berelasi. Maka saudara-saudara sekalian, koinonia itu bukan sekedar karena manusia punya kepentingan yang sama dengan yang lain tapi tidak sanggup untuk menggenapinya. Oh, saya punya kepentingan, dia juga punya kepentingan. Kami tidak bisa mencukupi kepentingan kami sendiri-sendiri. Maka kami harus bertemu, kami harus berteman, kami harus bersekutu. Muncullah bangsa, muncullah apa. Kenapa? Karena kami tidak bisa memenuhi kebutuhan kami. Demikian teori terbentuknya negara. Ya ada betulnya. Ada benarnya kita berkelompok karena memang kita tidak bisa menyelesaikan kebutuhan kita sendiri. Tetapi saudara, andaikan saudara sudah cukup kebutuhannya, apakah kita masih perlu untuk berelasi dengan yang lain? Maka pertanyaannya adalah apakah manusia betul-betul makhluk yang hanya utilitarian, yang memanfaatkan relasi untuk kepentingan belaka? Alkitab mengajarkan tidak demikian, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar saya butuh. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, yaitu koinonia atau persekutuan adalah nature manusia. Manusia diciptakan merefleksikan Allah sebagai makhluk yang relasional. Maka dalam kepenuhannya relasi dengan Tuhan, Adam dibawa berelasi dengan Hawa karena memang Tuhan menciptakan mereka demikian. Tuhan menciptakan manusia untuk berelasi dengan manusia yang lain. Dan melalui hal itu, kepenuhan Allah diberikan kepada mereka. Tidak perlu dikontraskan, saudara.
Saya akrab dengan Tuhan, tidak butuh yang lain. Salah. Bukan demikian. Saya memenuhi engkau lewat kehadiran yang lain. Kehadiran yang lain tidak perlu dijadikan, wah kalau begitu mereka itu berhala. Karena membuat saya seolah-olah butuh mereka. Saudara-saudara sekalian, orang lain bisa jadi berhala. Tetapi memiliki relasi yang indah dengan yang lain, belum tentu itu berhala. Karena Tuhan memenuhi seseorang lewat kehadiran yang lain. Tuhan memenuhi Adam. Hidup Adam menjadi penuh. Hidup Adam menjadi berbunga, penuh sukacita. Karena Tuhan mengisi dia lewat kehadiran Hawa di dalam relasi. Jadi manusia itu makhluk yang mode keberadaannya. Memang keunikannya, yaitulah menjadi manusia ciptaan Tuhan. Dicipta seperti penciptanya yang relasional. Penulis populer C.S. Lewis yang juga seorang teolog yang tajam mengatakan, bahkan seolah-olah Tuhan pun tidak cukup menggantikan kalau kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Wah, kalimat ini jangan disalah mengerti ya saudara. Jadi seolah-olah kata C.S. Lewis, sepertinya kalau kita sudah sayang sama seseorang, apakah itu istri, apakah itu adik atau siapapun ya, ketika dia meninggal seolah-olah Tuhan pun tidak cukup untuk menggantikan. Ini menggambarkan ya hilang, saya kehilangan, saya sedih. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Ada satu kekosongan yang dialami oleh manusia yang kehilangan teman atau orang yang dikasihi atau saudaranya. Sebenarnya bukan Tuhan tidak cukup menggantikan, namun tepatnya adalah memang Allah memenuhi kita lewat menghadirkan koinonia dengan yang lain juga. Saudara sekalian, maka kehilangan yang lain itu real. Itu real. Kita percaya ada penghiburan, tetapi kita juga harus memberikan ruang untuk orang itu berduka. Karena memang demikian. Tak bisa ditarik lagi, tak bisa dikembalikan lagi. Meskipun ada penghiburan, kesedihannya real. Karena manusia makhluk yang koinonia. Saudara sekalian, waktu papa saya dipanggil Tuhan. Papa saya dipanggil Tuhan. Mama saya panik, adik-adik saya panik mendadak. Saya betul-betul tahan, saya tidak boleh menangis karena mama saya sangat membutuhkan. Urusan begitu banyak. Saya tahan, kira-kira 2 minggu kemudian saya baru cucur air mata. Saya tahan, urusan semua selesaikan. Masalah penguburan, tamu-tamu datang, apa semua saya bereskan supaya semuanya bisa selesai. Saya tahan, pokoknya harus kuat untuk selesaikan semua. Nah saudara sekalian, di tengah-tengah itu, kenapa saya harus kuat? Karena mama saya mengalami tekanan yang berat. Kami tinggal di kota yang kecil, saudara. Gosip apapun dari ujung ke ujung itu semuanya tahu. Dan saudara-saudara sekalian, seringkali di kota kecil, orang yang sudah sedih karena tekanan masyarakat jadi lebih sedih. Susah. Saya ambil contoh ketika sudah lewat gitu ya. Kan mama di kamar terus gitu ya. Yuk kita pergi. Saya ajak yuk ke Semarang atau apa, jalan-jalan sedikit. Mama bilang, enggak boleh, kemana-mana mesti pakai baju warna tertentu. Jangan gitu. Loh kenapa? Lah kan papa baru meninggal. Iya, papa baru meninggal, mama kan sedih. Yuk mama saya ajak sebentar, kita sedikit refreshing baru pulang lagi. Nanti orang dari ujung sampai ujung bilang tuh, suaminya habis meninggal terus bahagia dia, pergi jalan-jalan. Gitu ya Maya? Iya. Wah. Susah sekali. Ya, jadi itu tekanan sosial, saudara. Nah, tetapi yang bagi saya paling menggelikan adalah ketika mama saya itu duduk gitu ya, menerima tamu satu-satu. Kadang-kadang kalau capek saya yang menerima. Papa saya jiwa sosialnya tinggi, saudara. Dia adalah seorang yang hidupnya itu memberi. Maka ketika meninggal tuh bisa ada 1000 orang datang. Maka capek sekali satu persatu tamu datang dan kita bikin tenda di luar gitu. Karena yang kasih confession, kesaksian pernah ditolong atau apa. Saya sendiri juga baru tahu gitu. Pantas uang sekolah nunggak saya pikir gitu ya. Nah, uangnya kesini sana semua gitu ya. Ada yang bilang dikasih beras, kasih apa gitu ya.
Nah, saudara-saudara sekalian, ya saya bersyukur punya papa yang punya jiwa memberi. Nah, ada satu ibu yang datang, terus lihat mama saya gitu ya, karena lelah ya saudara, dari pagi kasih salam orang, dia lelah, dia duduk. Saya yang kasih salam. Tiba-tiba dia bilang, "Cik, jangan sedih, ayo bersorak. Tuhan Yesus sudah menang. Sekarang itu Om lagi loncat-loncat di surga. Ayo kita loncat-loncat." Saya bingung. Kok kayak begini gitu ya? Kan orang Kristen. Wah, ayo kita loncat-loncat gitu. Waduh, ini orang di tempat orang meninggal kok kayak begini ya. Saya harap tidak ada jemaat yang begini ya, saudara ya. Dalam kondisi begitu. Jadi mama saya disuruh loncat-loncat gitu, katanya karena Om sudah bahagia di surga. Lalu kemudian dia bilang, "Terima kasih ya Tante, tapi ya bagaimanapun kita tenang yuk supaya kita tidak jadi perhatian yang lain." Gitu. Kok gitu sih orang Kristen kok seperti itu. Harusnya bersuka cita. Waduh, ini orang ya konslet saya pikir gitu kan. Ya sudahlah gitu ya sudah gitu. Terus ya sudah Tante ya silakan duduk Tante gitu ya, saya suruh duduk gitu ya. Wah, saya lihat mama saya, aduh kasihan sekali ya, udah susah ngadepin orang yang agak-agak begini. Ya, ada satu yang datang nangis-nangis, guling-guling di depan, ngapain ini tante satu lagi gitu ya. Ekstrim yang satu lagi gitu ya, guling-guling gitu kan ya. Terus dihibur sama mama saya, sudah tante sudah, jangan sedih ya kan. Kita orang Kristen loh tante, kita ya sedih tapi jangan kehilangan pengharapan. Terus tiba-tiba dia berhenti nangis ngeliatin, itu kan suamimu, masa kamu sikapnya gitu? Lah, kena lagi gitu kan ya, ini salah, itu salah gitu ya. Jadi kasihan kondisinya seperti itu. Tapi saudara-saudara sekalian, yang lucu adalah dua ekstrim ini. Yang satu seolah-olah, wah kalau kehilangan tuh kamu nangis-nangis, kalau enggak kamu enggak sayang sama pasanganmu. Yang kedua adalah orang-orang yang, kok kamu sedih sih, kamu orang Kristen. Dua-dua ekstrim yang salah, saudara. Abraham juga mengekspresikan kesedihan pada waktu Sarah itu dipanggil, bukan? Lalu kemudian dia sibuk dengan pemakaman, tawar-menawar dan sebagainya. Ya mungkin Tuhan memberikan hal itu untuk kita sekejap untuk melupakan. Tapi dia dikatakan dia berduka di kemah. Dia berduka, bagaimana mungkin tidak berduka. Teman berpuluh-puluh tahun bersama dengan dia melewati semua kesulitan, tiba-tiba sudah dipanggil, sudah tidak ada lagi, pasti ada kesedihan. Saudara-saudara, koinonia itu adalah natur dari manusia, itu adalah mode berada kita. Memang Tuhan akan mencukupkan kita, memberikan sukacita dan bahagia pada kita lewat yang lain. Itu bukan sesuatu yang harus dikontraskan. Loh kok aku begitu ya, kok aku akrab sama dia ya, kok aku bahagia sama dia ya. Wah ini berhala, kalau gitu aku harus jauh-jauh dari dia, lebih mendekat pada Tuhan. Jangan dikontraskan. Tuhan memberi sukacita bagi saudara lewat koinonia. Mungkin itu teman saudara, mungkin itu pasangan saudara. Mungkin itu saudara kandung Anda. Tuhan memberikan dan Anda sangat mengasihi dia. Dan saudara mendapatkan sukacita dari Tuhan lewat kehadiran orang tersebut. Agustinus tidak menikah, apalagi setelah dia kemudian berpisah dengan orang yang tinggal seatap dengan dia. Pada waktu itu dia pernah berbuat dosa. Setelah perempuan itu pergi meninggalkan dia karena tidak bisa menikah, status yang berbeda. Tidak tahu, mungkin semacam budak atau apa, tetapi tidak bisa ketemu. Karena Agustinus masuk pergaulan elit di tengah-tengah lingkungan kaisar, tidak bisa menikah mereka. Jadi mereka perempuan itu harus pergi. Nah disitulah dia menemukan persahabatan. Dia salah satu yang dicatat adalah Alipius. Ketika Alipius itu mati, saudara, waduh dia sedihnya luar biasa, itu sahabatnya dia. Dan kalimat-kalimat keluar seperti, apa itu artinya bahagia kalau tidak punya teman dan sebagainya. Kalimat-kalimat seperti itu muncul, saudara. Mau menunjukkan apa? Bahwa memang Tuhan memberikan sukacita lewat yang lain. Dan ketika yang lain itu diambil, ya kita pasti ada pengharapan. Tapi ada ruang untuk
kehilangan. Ya. Biasanya kita harus menghibur, tetapi juga berikan ruang itu untuk seseorang mungkin menggumulkan di hadapan Tuhan. Bersyukur pernah punya orang itu, meskipun sekarang kehilangan. Saudara sekalian, tetapi koinonia yang indah itu, kalau kita melihat di Taman Eden, rusak karena dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ketika Tuhan datang, mereka lari, mereka sembunyi. Bayangkan saudara, kalau Anda adalah seorang ayah atau seorang ibu, lalu pulang ke rumah, begitu masuk rumah anak saudara lari ngumpet, ditanya kamu di mana? Aku sembunyi papa. Itu hati papanya kayak apa? Aku sembunyi papa. Loh, ini papa pulang kok lari ngumpet gitu. Apa yang terjadi gitu? Aku takut. Aku malu. Wah saudara sekalian, relasi yang indah itu rusak. Mereka lari, mereka bersembunyi. Betapa sedih hati Bapak. Di manakah engkau, Adam? Demikian panggilan penuh cinta kasih, mengkoreksi, mau mengembalikan Adam ke posisi, mengingatkan dia di mana posisinya. Kita menjadi takut dengan Tuhan dan menjadi juga takut berelasi dengan yang lain. Adam sekarang relasinya rusak bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan Hawa. Hawa juga akhirnya relasinya rusak dengan Adam. Mereka yang tadinya begitu indah, begitu intim, sekarang mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Saling mau menghindar tanggung jawab dan menghindar dari Tuhan. Akhirnya Hawa itu menjadi beban dan menjadi ancaman buat Adam. Jadi Hawa itu bukan sukacita lagi. Hawa itu penyebab semuanya ini. Penyebab hancurnya Adam adalah Hawa. Perempuan yang kau tempatkan itu. Bayangkan saudara, ketika pertama kali datang, kalimat Adam apa? Ini dia. Seperti orang yang udah cari-cari lama gak ketemu tuh. Nah ini yang saya mau. Wah saudara, misalnya datang ke satu toko cari-cari model sesuatu yang saudara cari ya, apalah misalnya handphone gitu ya, saudara cari handphone yang harganya harus sekian ya, tetapi speknya ini, waduh tapi kok nggak ada menu apa misalnya, tapi nggak ada NFC-nya ya, ini ada NFC-nya gitu, tapi kok nggak ada ini ya, nggak ada menu yang lain gitu. Saya butuh yang semuanya. Sudah cari. Merek ini, merek itu udah ada. Waduh, saudara bingung. Harganya budget saudara cuma segitu, ya kan? Ada ini, tetapi beda platform. Oh, saya nggak mau. Saya platformnya ini. Cari. Tiba-tiba seorang keluarga. Ini baru keluar kemarin produk ini. Saudara lihat. Nah ini sudah berapa hari keliling-keliling nggak ketemu. Nah ini loh. Ini cari. Ini udah cari setengah mati. Baru ketemu. Ya ini. Saudara, kalimat Adam adalah, ya ini, Hawa ini loh, ini jalan keluarnya, ini adalah yang saya cari, inilah penolong yang sepadan. Sekarang dia tuding dan mengatakan, perempuan yang kau tempatkan itu, menjadi beban, menjadi ancaman. Seorang bernama Elias Canetti, seorang novelis, menganalisis manusia dari sisi kebuasannya, dari sisi kebinatangannya. Saya tidak percaya cara pandang evolusionis dari Elias Canetti, tetapi kita bisa kalau mengasampingkan hal itu, lalu kemudian melihat bahwa manusia itu adalah manusia yang jatuh dalam dosa, kita bisa melihat kadang-kadang tindakannya, tanda kutip, kok seperti lebih jahat dari istilah binatang. Jadi Elias Canetti ini melihat kebinatangan dari manusia. Bahwa ada unsur yang sangat tidak rasional dalam diri manusia yang seolah-olah itu sangat jahat sekali gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir binatang juga nggak jahat begitu loh. Kalau sudah perhatikan gitu ya, hewan pemangsa itu kalau udah makan kenyang ya sudah cukup. Manusia udah kenyang masih mau lagi saudara. Ya kan mereka kan makan bertahan hidup dan sebagainya. Kalau saudara lihat kehidupan binatang loh.
Terus kasihan juga kadang-kadang dibilang, kamu kok seperti binatang. Nanti kadang-kadang binatang juga nggak sejahat itu gitu ya. Jadi itu sebuah ungkapan ya saudara, kadang-kadang itu kamu tuh seperti binatang. Tapi seringkali kita tidak menjumpai itu di dalam dunia binatang kalau saudara menyaksikan. Nah, tetapi menunjukkan aspek kebuasan, mungkin itu yang lebih tepat ya. Carnegie menunjukkan kebuasan manusia. Jadi manusia itu melihat manusia yang lain itu takut. Menarik kata dia. Manusia itu takut dengan yang lain. Manusia itu takut bersentuhan. Nah, persentuhan ini luas ya, bisa persentuhan fisik, bisa persentuhan emosi. Saudara kalau ngobrol kan emosi dengan emosi saling bersentuhan. Anda saling bersentuhan satu dengan yang lain. Nah, tapi persentuhan juga bisa persentuhan fisik. Nah, saudara kalau ketemu fisik ya, persentuhan itu kan bisa membawa nikmat. Ambil contoh pijit, itu kan persentuhan yang membawa nikmat tuh. Jadi orang ketemu orang lain itu bisa ada persentuhan lalu mendapatkan nikmat. Tetapi persentuhan ada yang menimbulkan luka. Baik itu luka fisik maupun luka emosi. Nah, jadi manusia belajar ada persentuhan-persentuhan yang membawa nikmat. Ada persentuhan-persentuhan yang menimbulkan luka, yang menyakitkan. Maka kata Carnegie, orang itu seringkali takut bersentuhan dengan yang lain. Karena dia tidak tahu orang lain akan melakukan apa. Takut. Nah, karena takut, maka manusia itu membentengi diri. Karena dia takut dilukai. Daripada aku dilukai, maka aku membuat benteng. Supaya orang itu tidak masuk ke dalam diri saya. Benteng itu macam-macam, misalnya dia singgung, cobalah lihat pagar-pagar. Apalagi kalau di Indonesia ya saudara ya, pagar-pagarnya Indonesia kan tinggi-tinggi kan. Nah sebetulnya kan kita takut persentuhan. Siapa di antara kita yang misalnya, ya kalau saudara tinggal di komplek ya nggak ada pagar, tapi satpamnya kan juga banyak begitu ya, pagarnya di depan gitu kan. Tapi rata-rata saudara kita lihat pagarnya tinggi. Kenapa? Supaya tidak ada orang asing tiba-tiba langsung masuk ke depan kita. Kita takut bersentuhan dengan orang asing. Ini orang baik apa orang jahat saya tidak tahu. Apakah dia akan membawa kenikmatan? Belum tentu. Kita takut saudara bersentuhan. Ya, lagi di naik bus, tiba-tiba di sebelah saudara orangnya sangar gitu ya, tatoan. Saudara mau negur, nanti saya dipalak gitu. Saudara takut gitu kan. Tiba-tiba dia senyum manis, itu baru, oh Pak ya apa kabar. Saudara berani gitu, karena oh ini tidak menyakitkan, tapi rata-rata saudara kita takut pada orang asing. Kenapa? Karena kita takut orang itu melukai kita, maka kita membentengi diri. Bisa pagar rumah, bisa birokrasi. Kalau di dalam organisasi itu bisa menjadi juga benteng. Iya kan? Misalnya ada orang, ada bos besar nih, gak seneng nih sama orang. Waduh, ini orang gak seneng. Pecat, misalnya dia. Wah saudara, pecat begitu, tapi kalau dia pecat kan anak buahnya kan ngadep dia, nangis nanti. Kenapa saya ini, kenapa? Maka bagaimana caranya? Bos besarnya kan bisa berlindung di belakang apa? Ada HRD. Ketemu HRD. HRD ditanya, kenapa saya dipecat? Waduh, tanya sama kepala HRD, kan namanya birokrasi. Tanya ke kepalanya. Tanya ke bagian pusat datang. Kan saya cuma pelaksana, tanya pimpinan. Pimpinan yang mana? Pimpinannya banyak gitu. Padahal yang mau satu di atas. Jadi ada tempat banyak untuk berkelit, tidak usah langsung berjumpa. Meskipun Carnegie mengatakan kadang-kadang tapi ada juga orang yang warrior, yang berani sensasi, sengaja diadepin tuh, dia turun untuk menunjukkan bahwa dia itu pejuang gitu. Diadepin semua. Kadang-kadang ada manusia seperti itu gitu. Ya, bosnya tiba-tiba turun. Emang gua yang pecat lu mau apa? Kadang-kadang ada manusia seperti itu. Ya kan? Tapi menurut dia, kebanyakan orang suka bersembunyi. Orang bersembunyi. Ada pagar lah, ada apa dan sebagainya. Itu birokrasi misalnya. Saudara, saya bukan mengatakan kalau begitu birokrasi nggak perlu ya. Lalu saudara kerja, lalu semua orang saudara temui sehingga saudara nggak bisa kerja, itu juga tidak bijaksana gitu ya. Bukan berarti gitu kan. Semua urusan harus saudara selesai sendiri, maka saudara bikin birokrasi, itu sesuatu hal yang baik. Tapi di sini kita membahas
poinnya adalah manusia takut bersentuhan dengan yang lain, maka kemudian manusia membentuk benteng-benteng. Nah, termasuk saudara-saudara sekalian, bentengnya adalah supaya orang tidak ketemu kita, maka saya bungkus diri saya supaya orang lain tidak berani mendekat. Kalau orang telanjang itu terlihat rapuh, bukan? Seperti Adam dan Hawa, maka menjadi kelemahan. Kita gampang dimanipulasi. Orang kalau terlalu polos kan gampang dimanipulasi. Orang yang datang kelihatan gampang ditipu, dimanipulasi, bisa ditipu. Ya. Jadi kalau misalnya saya perhatikan saudara ya, jadi di telepon-telepon penipuan itu ya, kalau saya perhatikan orang-orang yang ketipu itu kan karena ketika dibaca, kelihatannya ada kelemahan nih, ya kan? Maka nggak nyambung atau apa, ditipu sama dia. Jadi ketika orang itu gampang ditipu, dia tidak punya senjata, dia gampang sekali untuk dikerjain. Tapi ketika misalnya ada orang mau menipu, halo, iya, saya anggota polisi Pak, jadi ada apa? Tutup langsung, gitu kan. Kenapa? Karena ada bentengnya, ada sesuatu yang membentengi orang itu, sehingga orang itu mungkin tidak berani untuk melakukan sesuatu. Nah jadi orang itu mulai memikirkan bagaimana ya saya membentengi diri saya, tanpa organisasi misalnya, tetapi orang itu tidak berani untuk melukai saya, menggertak dulu. Nah itu sebabnya saudara sekalian, supaya kita tidak diserang, tidak dipermainkan, tidak dimanipulasi, maka kita mencari mungkin gelar yang tinggi. Gelar yang tinggi. Datang gitu. Anda siapa ya? Oh saya profesor bidang ini. Oh Pak Profesor, langsung berubah kan itu. Waduh mau nipu Pak Profesor. Profesor bidang apa ya? Saya bidang hukum. Wah celaka hukum pula gitu. Waduh ini mau gimana ya? Saudara kalau misalnya ya di pinggir jalan, misalnya saudara diberhentikan oleh Pak Polisi. Misalnya nih ya, saudara buka kaca, bagaimana Pak? Anda tahu salahnya apa? Tidak tahu Pak. Coba lihat surat-suratnya, identitasnya. Saya lihat, oh Anda buruh ya, oke. Ya. Kamu tahu salahmu apa gini. Gampang dikerjain. Tapi begitu, coba lihat identitasnya, itu lihat. Oh Bapak ini penasehat hukum? Iya, saya penasehat hukum. Saya ini gini, saya mau nasihatin gini. Oh ya Pak, tadi ada kesalahan Bapak tahu? Iya, kamu dinas di mana ya Pak ya? Wah ngomongnya gitu lagi. Kamu dinas di mana ya? Di Polres mana ya? Itu yang kepalanya Bapak itu ya? Kira-kira polisi itu sedang digertakkan sama orang ini. Kamu kenal ini enggak? Padahal mungkin tetangganya gitu. Ya kan? Kamu kenal itu? Iya Pak itu. Padahal tetangganya dia gitu kan. Enggak ada relasi apa-apa gitu. Tapi apa yang sebetulnya sedang terjadi? Gertak menggertak saudara. Itu dalam kehidupan sosial seperti itu. Saya itu pernah saudara ditilang. Saya itu kan tidak pernah mau aneh-aneh, mau gertak atau apa. Ya ditilang ya sudah, cuman kan saya waktu itu dikasih tahu, waktu mahasiswa, saya masih mahasiswa di S1 waktu itu. Dikasih tahu, kalau ditilang itu hati-hati ada polisi yang nipu, ada polisi yang benar, ada polisi gadungan. Kan memang ada ya saudara ya pakai seragam padahal bukan polisi. Jadi maksud saya adalah kalau saya ditilang, saya mau kok, saya itu sudah pernah sidang di banyak ini saudara, pengadilan. Jakarta Utara pernah, Jakarta Pusat pernah, Jakarta yang di itu, saya kan ditilang di mana-mana kan, nggak tahu jalan robos, ditilang ya sidang lagi, saya udah pernah cobain keliling Jakarta, ya sidang satu-satu, benar saya nggak nitip joki nggak apa, saya pergi sidang di situ gitu ya. Nah jadi pada waktu saya ngelanggar, ditangkap sama Pak Polisi, terus kemudian dibilang Anda tahu salahnya apa? Saya nggak tahu Pak, itu ada tanda dilarang berputar, wah iya gitu, wah tandanya tuh blur-blur gitu loh saudara ya, jadi aduh kok ada baru tahu saya nggak boleh muter sini. Pak tapi kan tandanya blur-blur begitu, kalau nggak jelas kan bukan salah orangnya. Oh Anda nggak bisa begitu, itu ada tandanya, Anda nggak bisa. Enggak maksud saya kan begini Pak, kalau tandanya nggak jelas kan bagaimana saya bisa disalahkan. Pak kan minta tolong lah Pak, saya udah tahu saya nggak akan ulangi lagi gitu. Ya. Benar-benar saya tidak tahu gitu. Wah enggak bisa, coba sekarang kalau gitu saya tilang dan sebagainya.
Nah terus, wah ya sudahlah Pak, saya tilang gitu ya. Saya udah kasih dalam hati saya, aduh ini izin lagi nih, nggak ngajar nih untuk sidang lagi gitu kan. Udah saya kasih, terus saya keluarkan kertas kan dikasih tahu ada penipuan. Saya mau catat namanya siapa. Catat. Apa yang kamu lakukan? Catat nama Bapak gitu. Buat apa? Catat-catat nama saya. Enggak Pak, Bapak dari Polsek atau Polres mana? Untuk apa tanya-tanya? Loh, kan nanti kalau misalnya di pengadilan, saya tahu siapa yang ini. Jadi saya tahu siapa yang pegang SIM saya. Kenapa mau tahu SIM-nya ada di mana? Loh kan ya mau tahu aja. Enggak boleh Pak, catat-catat. Saya cuma catat nama Bapak sama Anda ada di mana. Gitu. Backingmu siapa? Lah backing siapa gitu. Saya nggak ada backing Pak, saya coba nyatet nama. Boleh nggak nyatet nama? Terus dikembaliin. Udah, lain kali jangan ulang lagi ya gitu. Saya bingung gitu. Ya sudah, nggak usah main backing gitu. Kamu jalan aja. Saya nggak main backing, saya mau nyatet nama gitu kan ya. Tapi mungkin tindakan saya itu dianggap intimidatif buat dia. Mungkin dia merasa terintimidasi, mungkin dia merasa, wah ini seorang yang punya jabatan tinggi dan kedudukan tinggi. Nah itulah saudara namanya membentengi diri. Gelar yang tinggi, kalau begitu masuk saudara ada foto, ya kan, foto jabat tangan sama presiden, gitu kan ya, foto sama menteri atau apa gitu kan, itu kan gertakan saudara. Gertakan. Saya di kantor saya itu ada foto, saya dikasih lencana sama menteri. Satu tamu datang, wah Pak Ivan ada prestasi apa? Nggak ada prestasi. Itu kok dikasih lencana sama menteri itu apa? Oh itu ada ceritanya gitu. Saya emang sengaja pasang foto di situ gitu, mau lihat reaksi orang gitu. Itu ceritanya gimana Pak Ivan? Iya, waktu itu lagi ada acara tuh di gereja, Pak Tong sama siapa manggil menteri. Terus waktu itu dipanggil-panggil, orangnya itu yang dapat lencana enggak datang. Terus Pak Ben lihat ada saya lewat. Pak Ivan cepet. Kenapa? Ya saya lari aja. Dikasih itu, ya sudah saya diam aja begitu. Kenal juga enggak, apa juga enggak, prestasi apa enggak jelas dikasih aja gitu. Terus difoto, ya udah saya pasang aja gitu. Ya. Jadi saudara ya kayak begitu kan, dipasang itu. Wah orang ini berprestasi, menakutkan gitu ya. Padahal cuma begitu saja gitu. Jadi orang seringkali melakukan itu untuk sebetulnya apa? Bukan berelasi, membentengi diri karena takut berelasi. Reputasi, gelar, penampilan yang mentereng, itu kan ilmu untuk apa? Untuk menekan orang. Ya, orang perlente apa datang itu, waduh orang itu tertekan dulu gitu ya. Wah ini bukan orang sembarangan, kasih kartu nama, waduh gelarnya berjejer. Hati-hati ngomong sama orang ini gitu kan ya. Jadi itu mirip sebuah pagar, itu mirip sebuah alarm untuk apa? Hati-hati kalau kamu mau sentuh saya. Hati-hati kamu kalau mau mempermainkan saya. Awas kamu kalau mau melakukan sesuatu. Ya. Tetapi saudara sekalian, di belakang semuanya itu, bukankah itu jiwa yang takut? Jiwa yang takut disentuh. Takut disentuh. Nah saudara sekalian, kita ingin orang datang untuk tidak menyakiti kita. Dan semuanya ini bermula di Eden ketika hancurnya koinonia manusia dengan Tuhan. Sehingga manusia takut untuk disentuh. Saudara sekalian, kalau kita takut untuk disentuh, kita takut untuk disakiti, bagaimana kita belajar mengampuni? Orang yang tidak pernah disakiti, tidak pernah ngerti apa artinya pengampunan. Saya bukan mengatakan, oh kalau gitu sakiti aku. Tentu saja kita tidak seperti itu saudara. Tetapi kalau saudara pernah punya kesempatan bersentuhan dengan orang dan Anda tahu orang ini mungkin bisa menyakiti saudara. Tetapi karena sesuatu hal saudara bersentuhan dan memang betul-betul saudara disakiti. Kalau orang tidak pernah sakit, tidak pernah ngerti apa itu pengampunan. Iya kan? Tidak pernah ngampuni, orang tidak pernah sakit kok gimana mengampuni? Orang ngampuni itu karena disakiti, maka dia belajar memberikan pengampunan. Kalau cuman sorry, kenapa? Makanannya tumpah, ya saudara bisa beli lagi.
Wah aku penuh pengampunan loh. Kemarin itu orang numpain es teh saya nggak marah, saya ampuni dia. Bukan pengampunan begitu. Wah saya ditipu habis-habisan, saya ampuni dia. Nah itu berat saudara. Wah saya disakiti sampai, wah hati saya tuh begini, tapi saya belajar mengampuni. Jadi kalau kita terus membuat pagar dan kita tidak membiarkan kita masuk dalam zona resiko. Zona resiko saudara. Menyapa itu kan resiko. Paling enggak menyapa tuh resikonya saudara dicuekin kan. Hai, saya sering kok itu di jalanan itu. Kalau dalam perjalanan itu, ya gimana? Kalau lewat ada jemaat enggak disapa, saya nanti dibilang sombong. Ada jemaat yang WA saya mengenai hati yang dingin di Natal gitu. Apaan sih ini gitu ya? GRI yang dingin gini-gini, pendetanya gini. Katanya saya nggak nyapa dia waktu di lift. Nah gitu ya. Kadang-kadang susah juga ya. Katanya saya lewat, dia di lift, dia panggil saya nggak nengok gitu. Ya mungkin saat itu saya nggak lihat atau apa ya. Pasti kalau orang saya lihat pasti saya akan, tapi itu terjadi kan gitu. Nah oke yaudah saya ketemu saya sapa gitu. Tapi kan ada juga toh orang yang mungkin juga dia lagi ngelamun apa-apa disapa, hai. Gitu ya. Ya kan ada juga gitu kan ya manusia yang seperti itu. Selamat pagi. Ada juga begitu. Tapi saudara-saudara itu namanya resiko. Ya kan? Ada seorang bernama Gabriel Marcel, orang Prancis ya, dia bilang begini, kalau engkau menyapa, itu engkau menghancurkan rantai belenggu komunikasi. Rantai ini nggak bisa. Hai Prang, Anda langsung bicara sama dia. Tapi ketika itu Anda lakukan, kata Gabriel Marcel, itu seperti engkau mengatakan ini pipi kananku. Ini pipi kananku. Maksudnya memberi pipi untuk ditampar. Ya kan, karena engkau nggak tahu resikonya apa. Engkau bisa, halo juga, bisa, nah Anda sakit hati. Jadi Marcel mengatakan itu adalah posisi rapuh. Tetapi posisi rapuh itu kalau kamu tidak ambil, kamu tidak mau resiko, rantai itu tidak akan pecah. Jadi kalau ketakutan kita akan ditolak, membuat kita akhirnya tidak berani menyapa orang, tidak berani kenalan sama orang baru, tidak berani membuka hidup kita sehingga ada orang-orang lain dalam hidup kita, ya kita sulit untuk memberitakan Injil. Ketemu orang baru, ntar minta duit kali, mau ketemu dikit, kerecokin modelnya, ketemu dikit, ntar orangnya kayaknya tipikalnya reseh, bikin susah dan sebagainya. Jadi kalau kita ketakutan terus, takut disakiti, takut ini, takut repot dan sebagainya, kita nggak akan pernah membuka hidup kita untuk menambah orang-orang yang mungkin akan mendapat makna hidup dari kehidupan saudara dan saya. Ketakutan-ketakutan seperti itu wajar kalau ada, tetapi kita harus mengingat bahwa akar dari semuanya itu adalah karena dosa manusia takut bersekutu dengan yang lain. Di Eden koinonia itu hancur, saudara. Manusia akhirnya saling menyerang dan saling kabur dari tanggung jawab. Itu polanya, serang dan lari. Serang habis itu, oh bukan saya kok gitu. Memang dianya begitu, saya ngomong gitu karena dia memang tidak salah. Dia memang begitu, saya tidak salah. Serang dan lari. Adam sudah berbuat dosa, dia salahin yang lain. Serang, lari, tidak mau tanggung jawab. Sehingga bagaimana koinonia bisa terbentuk. Persekutuan yang tadinya diisi kasih dan apresiasi berubah menjadi siapa kuat, siapa menang, siapa benar, siapa salah. Relasi isinya menjadi itu. Pride menjadi penting. Pride menjadi penting. Dan dengan demikian ketika pride itu muncul, maka kompetisi itu jadi penting. Kompetisi itu jadi penting. Di dalam buku City of God dikatakan kompetisi itu jadi penting karena melalui kompetisi itu kita bisa memberikan satu ruang untuk pride kita, siapa yang hebat. Saudara tahu ya pertandingan olahraga itu asalnya pertamanya bagaimana ya. Jadi karena waktu itu kan dalam zaman orang Yunani kan mereka perang saling menaklukkan. Lama-lama kan perang itu kan juga banyak yang hancur, maka mereka setting ada pertandingan olahraga, tidak usah sampai bunuh-bunuhan dan sebagainya.
Nah yang menang tuh berarti bangsanya lebih jaya, lebih kuat. Nah di situ mulai terjadi pertandingan olahraga. Maka olahraga dikaitkan dengan bangsa yang kuat dan sebagainya ya. Ya itu akhirnya menjadi panjang lah ketika olahraga campur politik, campur apa ya. Sehingga akhirnya sekarang kita melihat yang namanya Olimpiade, yang namanya Asian Games, yang apa itu menjadi pride bangsa gitu ya. Dikaitkan dan sebagainya. Meskipun ceritanya itu jadi panjang gitu. Menang lomba dengan bangsa yang memang ada kaitannya, misalnya kalau bangsanya itu baik, manajemennya jadi lebih baik, teknologinya olahraga lebih baik dan sebagainya, maka dia bisa menang. Maka dengan demikian kemenangan dalam satu tingkat olahraga menunjukkan kematangan bangsa itu dalam aspek tertentu. Bisa aja dikaitkan begitu. Tetapi saudara-saudara sekalian, sifat kompetisi ya, seringkali muncul di dalam setiap tempat. Dan sikap kompetisi itu ditaruh menjadi penting karena dengan sifat kompetisi ada yang di atas, ada yang di bawah. Selalu begitu itu. Kalau kompetisi itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah kalau sudah ada yang di atas sama di bawah, di situ pride bisa bermain. Nah maka kita harus ciptakan berbagai macam sistem kompetisi sehingga saya bisa ada di atas dan ada orang di bawah. Maka kadang-kadang lomba tuh aneh-aneh gitu ya. Orang tuh berburu sesuatu yang aneh-aneh. Memecahkan rekor jalan mundur sekian ratus kilometer. Waduh itu. Terus ada yang bersaing mau memecahkan rekor itu. Kayak maknanya buat kemanusiaan apa gitu ya. Jalan mundur terus menarik gerbong kereta api pakai gigi gini. Terus ada orang yang lomba dia bisa tarik lebih berat. Saya pikir ini apa-apaan itu ya, lama-lama kok jadi absurd gitu. Akhirnya cuma orang melakukan sesuatu terus ditandingi sama yang lain, ya kan, kemudian rekornya pecahkan sama yang lain dan sebagainya. Lomba kuat-kuatan push up pakai berapa jari gitu kan ya. Wah yang satu kuat ini, lomba mecahin buah semangka pakai tangan. Wah yang ini sekian detik bisa 20, wah yang ini bisa 30, kemudian dilombakan. Lomba mecahin semangka gitu. Jadi kompetisi itu makin lama makin aneh, tapi apapun dibikin gitu. Saudara. Apapun dibikin kompetisinya. Supaya apa? Supaya ada yang di atas, ada yang di bawah. Anak kecil kan juga begitu. Anak kecil kan begitu kerjaannya. Ya. Apa-apa dia mencoba untuk kompetisi. Di anak-anak saya enggak usah ada yang ngajarin juga begitu. Saudara. Bikin, aku lebih bagus dari Koko. Koko bilang, aku lebih bagus dari Dede. Emang perlombaan, saya bilang gitu. Siapa yang bikin perlombaan? Ya kan? Papa mana bagus? Aku papamu, semua yang kamu bikin jadi bagus gitu. Dah itu yang papa mau menikmati kok, bukan mau lomba kok. Mau bilang bagus semua gitu. Karena kamu yang bikin ya, papamu kan enggak objektif gitu ya. Pokoknya anaknya bikin bagus gitu ya. Objektif ya ada tempatnya gitu. Oh aku cuma mau menikmati kok, kamu perlombaan gitu kan. Aku nari lebih bagus, gak peduli. Ya, aku cuma pengen lihat dedekmu nari, gak peduli dia bagus apa enggak. Bagus enggak urusan nanti itu, nanti kalau dia punya guru tari urusannya dia gitu. Iya kan? Sekarang kan nari buat seneng, nari bukan buat lomba gitu. Oh, nari buat lomba. Lihat ya, kecil-kecil gitu semua dilombain loh. Aku gambarku lebih bagus, gak peduli. Lu mau coret-coret juga gue bilang bagus. Pak Tino Sidin begitu ya. Sudah tahu Pak Tino Sidin ya. Saya sering kirim gambar. Wah jelek sudah gambarnya, tapi penghiburan ya. Meskipun kurang objektif itu ya. Ivan Kristiono, TKA, TK apa, Kristen apa gitu ya. Menggambar temanya mengenai sepak bola. Bagus gitu ya. Kalau Kak Alex, dulu namanya ada Pak Tino, Kak Alex. Kak Alex saya kurang suka, saudara. Karena padahal sebetulnya Kak Alex lebih benar loh. Karya Ivan Kristiono, sepak bola. Ini sebetulnya akan lebih bagus kalau bolanya tidak seperti kubus ya, jadi begini ya. Nah, dia kasih contoh gitu kan ya, dia betulin ya, ini bolanya seperti kubus. Nah kalau bulat begini lebih bagus. Tiangnya ini seperti belalai gajah, jadi ini tiang harusnya begini ya, gambar tiang begini. Saya kesel, Alek ya, aku dibilang jelek, padahal dikoreksi gitu. Itu kan sifat-sifat manusia yang pride-nya disentuh gitu kan. Ya kan harusnya kan dikoreksi sama si Kak Alex kan bersyukur. Tapi dulu waktu saya kecil tuh ya, saya udah Pak Tino aja lah, Pak Tino gambar apapun dibilang bagus gitu. Ya kan? Nah jadi
manusia itu ada pride, saudara, dan melalui pride itu kemudian lewat kompetisi, relasi akhirnya jadi begitu. Bahkan teman relasi yang enak diajak ngobrol, itu kadang-kadang dimanfaatkan, saudara, untuk apa? Untuk membangun pride. Dia mau dengerin, terus dia cerita, gue tuh gini loh, wih lu hebat, dia senang kita. Senang gitu. Jadi orang yang bisa membangkitkan pride kita, karena dia, wah ini orang setuju sama saya, orang ini kagum sama saya, dia senang. Itu koinonia, saudara, rusak karena dosa. Rusak karena dosa. Nah akhirnya saudara-saudara sekalian, dalam dunia yang seperti itu, Yohanes mengingatkan mengenai koinonia yang sejati. Koinonia antara jemaat dengan Yohanes, dengan para rasul. Kamu mendengar firman yang aku sampaikan yang memang adalah dari kekal. Dan kamu sekarang punya persekutuan dengan kami. Oh, kamu menjadi sekarang menjadi anggota persekutuan kami. Tetapi kami ini persekutuannya adalah dengan Kristus. Persekutuan yang sejati. Melalui menerima pengajaran para rasul, kita dipersatukan dengan koinonia yang sejati dengan Kristus. Hubungan dengan Tuhan harus dibereskan dulu. Dan hubungan itu terjadi ketika engkau mendengar pesan yang kusampaikan. Pesan yang kualami, pesan yang dari kekal. Melalui doktrin yang benar, kamu masuk dalam koinonia sejati. Nah saudara sekalian, maka penginjilan itu berakhir pada petobat yang ditarik masuk dalam gereja. Orang mendengar firman, orang bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, masuk ke dalam gereja. Jadi penginjilan itu bagian dari eklesiologi. Saya pernah membahas di dalam speak ya mengenai Roh Kudus dan eklesiologi. Jadi mengenai persekutuan, bagaimana Roh Kudus ketika memberikan berkatnya kepada gereja, itu mesti dilihat koinonia dalam Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus itu mesti dilihat dalam perspektif eklesiologi. Penginjilan berakhir dalam gereja. Penginjilan membawa petobat masuk dalam gereja, karena masuk dalam persekutuan. Jadi bukan membawa orang meninggalkan gereja, tetapi membawa orang masuk ke dalam gereja. Sehingga bergereja itu bukan hanya klub atau mendapat teman atau mendapatkan kegiatan, tetapi menjadi tempat persekutuan mendalam dengan Tuhan melalui firman yang diberitakan. Jadi orang masuk ke dalam persekutuan yang benar tidak bisa kalau tidak melewati ajaran yang benar. Nah ini adalah soteriologi dari Yohanes. Kamu mau persekutuan yang benar, tidak bisa kalau tidak lewat berita yang benar, yaitu berita mengenai Kristus. Nah saudara, kemudian saya akan membahas mengenai mistisisme. Mistisisme saya jelaskan beberapa minggu yang lalu muncul dalam khotbah Lloyd Jones. Saya sangat tertarik untuk mengembangkan poin-poin dari Lloyd Jones mengenai koinonia dan mistisisme. Nah, saudara, Yohanes dan para rasul pendahulu itu sudah mengalami koinonia yang indah dengan Tuhan. Lalu kemudian dia mengajak kita masuk dan mengalami koinonia itu. Sehingga manusia yang berdosa, yang sudah rusak hubungan dengan Tuhan bisa dipulihkan dan masuk ke dalam persekutuan itu. Dan penyatuan itu terjadi lewat karya Yesus Kristus. Nah, berarti di sini terjadi unifikasi, union with Christ. Tetapi Plotinos misalnya, seorang filsuf, itu juga bicara mengenai pentingnya unifikasi. Pentingnya manusia bersatu dengan yang esa itu, yang satu tersebut. Manusia perlu mengalami gerak balik sehingga jiwanya itu bersatu dengan yang esa. Jadi apa perbedaan koinonia dalam Yohanes dengan kesatuan mistis, misalnya dengan mistisismenya Plotinos? Nah saudara, bagaimana memahami mistik? Saya mencoba mendefinisikan mistik terlebih dahulu ya, sebelum kita membahas. Jadi
ada banyak cara memahami mistik, tetapi dalam konteks pembahasan hari ini, mistik bisa dipahami sebagai suatu relasi manusia dengan Tuhan, di mana Tuhan itu menjadi akhir dan bukan sarana. Jadi mistisisme adalah kerinduan ingin bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan kehendak Tuhan, bersatu dan di situ Tuhan itu menjadi akhir dan bukan sarana. Jadi kita bukan cinta Tuhan karena ingin dapat ini atau itu, tapi mau cinta Tuhan karena mau berelasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu akhir. Nah itu bisa disebut sebagai mistisisme. Bukan mencari berkat, bukan mencari kesenangan dan sebagainya. Manusia mengejar kesatuan atau unifikasi dengan Tuhan. Nah jadi kalau dilihat dari definisi ini, apakah kekristenan itu ada unsur mistik? Ya ada. Apalagi di dalam kekristenan, Charles Spurgeon mengatakan, aku itu mistik. Wah kaget gitu ya. Dia mistik. Aku mistik karena percaya union with Christ. Oh maksudnya begitu. Dalam pengertian inilah mistik yang sehat kata dia. Saya dipersatukan dengan Kristus secara misterius. Ini kan unifikasi. Saudara. Nah di dalam pengertian inilah mistik yang sehat. Dan aku tuh bersekutu dengan Tuhan bukan karena minta berkat, bukan minta apa. Tapi karena aku mau berelasi dengan Tuhan. Nah dalam pengertian ini bisa disebut ini mistik yang sehat. Nah saudara sekalian, namun demikian kita akan melihat ada perbedaan nantinya antara mistik yang sehat dengan mistik yang kita harus hati-hati. Gerakan mistik di dalam sejarah itu akan muncul menurut Lloyd Jones ketika gereja itu masuk dalam formalisme. Jadi ketika gereja udah mulai masuk ya urusannya liturgi, urusannya peraturan gereja, urusannya administrasi, urusannya organisasi, urusannya ritual. Nah pada saat itu gereja itu mengalami kekeringan. Karena gereja tidak lagi mementingkan mengenai firman, mengenai kerohanian, mengenai penginjilan, sudah tidak ada. Maka pada saat itu ketika jemaat mulai haus relasi dengan Tuhan, biasanya muncul subur mistisisme. Mistisisme mulai subur. Karena mistisisme itu biasanya adalah protes terhadap kekeringan, protes terhadap over intelektualisme, protes terhadap legalisme. Ketika peraturan-peraturan dan sebagainya mulai muncul, ketika intelektual terlalu dipentingkan. Nah, saudara sekalian, maka di sini kita melihat pada waktu manusia itu menutup diri terhadap misteri. Ya, semua misteri bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di situ manusia kehilangan unsur yang penting, ada kehausan. Maka muncullah mistisisme. Di Indonesia sendiri muncul gerakan-gerakan mistik ya. Berapa waktu yang lalu muncul namanya doa taise dan sebagainya. Saudara kalau ikutin perkembangan di gereja-gereja sempat ngikutin kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu itu muncul gerakan doa-doa spiritual di gereja-gereja. Karena mereka mengalami kering, maka mereka bangkitkan dengan cara itu. Saya banyak ditelepon, bagaimana Pak Ivan di gereja kami ada pelatihan seperti itu. Tiba-tiba majelis-majelis dikumpulkan. Lalu ada lilin dipasang, terus kemudian disuruh lihat lilin, ya kan, dan sebagainya. Terus ada metode yang lain lagi, kemudian disuruh membayangkan, bayangkan, ya, suamimu atau istrimu di dalam rumah kebakaran, panggil, ya bingung gitu kan ya. Waduh ini, terus di perusahaan-perusahaan kan ada pelatihan-pelatihan apa SQ atau apa gitu ya. Yang Kristen, kalau yang Islam tuh cerita sama saya, Pak saya tuh disuruh keliling-keliling, ada kayak Ka'bah gitu. Terus kemudian disuruh membayangkan apanya mati, kemana dia, suruh nangis-nangis begitu. Kok tiba-tiba bisa muncul begini gitu ya? Ya karena mereka mendambakan relasi sama Tuhan, tapi bagaimana berelasi dengan Tuhan? Mereka pikir dengan luapan-luapan emosi seperti itu mereka lebih dekat sama Tuhan. Mereka bersekutu dengan Tuhan, itu bukan persekutuan yang dibicarakan oleh Yohanes. Itu bukan mistisisme yang sehat, saudara. Itu cuma katarsis. Saudara kalau lagi kesel, jalan-jalan, teriak-teriak di jalan, pulangan lebih enak kan saudara. Waktu saudara loncat-loncat, joget-joget, pulangan lebih lega kan. Itu katarsis. Bukan berarti saudara lebih baik, menjadi lebih bijaksana, lebih rohani, bukan begitu.
Tapi karena lepas saja emosinya. Ya. Itu bukan koinonia yang diajarkan oleh Yohanes. Saya khotbah di satu gereja dekat sini, diundang pada waktu saya masih kuliah teologi. Begitu saya datang di situ, di persekutuan remaja, dikasih tahu, kok Ivan, hari ini persekutuan remaja spesial. Ah, apa yang spesial? Kejutan. Ya sudah, namanya juga kejutan, saya nggak banyak tanya lagi. Saya datang, masuk ke kan di ruang konsistori atau apa dulu lah, ruang hamba Tuhan, ngobrol sama anak remaja. Mereka udah pada masuk, terus saya diajak masuk. Dibuka pintu, masuk, blek, gelap saudara. Duduk melingkar. Terus satu nyalain lilin. Wah serem saudara. Apa ini gitu ya. Terus mulai ada senandung, ada apa gitu ya. Lalu waduh saya disuruh khotbah suasana kayak begini. Temanya itu doktrinal saudara, celakanya gitu kan. Ya, terus gimana gitu, udah suasananya kayak begini, udah mulai nangis-nangis, saya bicaranya, saudara mari kita lihat ini bagian firman Tuhan ini mesti dibuka gitu. Terus kemudian di situ gelap-gelap, saya kemudian disuruh dikasih tema doktrinal, bagaimana cara membawakannya gitu. Ya tapi itu serba mistik, gak nyambung gitu kan. Jadi wah suasananya mistis, terus teduh haru, bayangkan apa yang kayak begitu. Saya dalam hati mikirnya anak remaja siapa yang ngajari gitu. Kenapa jadi seperti ini gitu. Terus saya bilang, kok jadi begini? Kan asik Kak gitu. Asik kata dia. Jadi gerakan macam-macam mistisisme itu bisa muncul. Tetapi saudara lihat itu adalah kehausan manusia untuk berelasi dengan Tuhan. Tapi bukan penyatuan seperti itu yang ada dalam pikiran Yohanes. Nah saudara, kita akan membandingkan sekarang mistik yang palsu dengan atau mistik yang berbahaya dengan mistik yang asli. Yang pertama, penyatuan atau koinonia itu bukan penyatuan seperti para pemikir neoplatonik, yaitu penyatuan yang menghilangkan jati diri. Jadi dalam pemikiran neoplatonik, Plotinos, kalau saudara bersatu dengan Tuhan, ketika Anda bersatu dengan Tuhan, maka di situ Anda dan Tuhan jadi satu. Maka Anda adalah Tuhan, Tuhan adalah Anda. Orang lain juga menjadi Tuhan. Ya, jadi Tuhan ada di mana-mana. Termasuk kita adalah Tuhan. Klaim itu untuk agama Abrahamaik adalah sebuah kalimat yang menghujat. Kalimat yang kurang ajar. Mengatakan saya adalah Tuhan itu kalimat yang sangat jahat. Tetapi bagi worldview tertentu, mengatakan aku adalah Allah itu adalah sebuah fakta. Karena mereka percaya ketika mereka bersatu dengan Allah, maka mereka adalah Allah. Nah jadi berbeda dengan kesatuan model penghilangan jati diri, maka penyatuan ini tidak menghilangkan perbedaan Allah dengan manusia. Saya bersekutu di dalam Kristus, ya dia Tuhan, saya manusia. Dia Tuhan, saya hamba. Dia guru, saya murid. Dia bapak, saya anak. Kan begitu saudara, antara Tuhan dengan manusia. Jadi beda dan itu tajam perbedaannya. Koinonia itu menajamkan identitas kita, bukan menghilangkan. Mengarahkan, menggenapi panggilan kita. Nah saudara sekalian, yang kedua, penyatuan itu bukan tidak pakai akal, justru berdasarkan pengenalan akan Allah yang benar. Biasanya orang kalau jadi satu, saya mau menjadi satu dengan Tuhan, saya pengen menjadi bersatu dengan yang ilahi. Biasanya saudara, itu adalah penyatuan yang tidak pakai akal. Ada tradisi mistik yang menggagas penyatuan lewat mengalami Tuhan. Jangan pikir Tuhan tuh gede, Tuhan tuh besar, Tuhan misterius. Jangan dipikir. Dipikir itu kan konstruksi pikiran, Tuhan lebih besar dari pikiran. Nyantai aja, rileks, tidak berpikir. Nah, kamu ketemu Tuhan. Seperti kamu di pantai pengen mendengar suara sayup-sayup, ketika kamu tidak berpikir, justru kamu mendengar. Nah sama seperti itu, sama Tuhan juga begitu. Jangan berteologi, teologi itu mikir, itu konstruksi pikiran, Tuhan tidak muncul. Ya, tenang. Tuhan muncul, mendadak. Nah, jadi ada penyatuan tradisi yang justru tidak pakai akal. Itu sudah didobrak saudara. Nanti khususnya Agustinus sangat menekankan pentingnya pemahaman akan firman Tuhan dengan koinonia. Seperti apa yang dicatat oleh Yohanes. Nah jadi
penyatuan yang sejati yang dinyatakan oleh Yohanes justru adalah penyatuan lewat firman. Loh, dia lebih besar kok. Iya, tapi dia menyatakan dirinya. Allah itu firman yang kekal menyatakan dirinya. Dia bisa kami sentuh, dia bisa kami lihat, dia bisa kami dengar. Sekarang saya ceritakan. Itu perbedaannya, saudara. Yang ketiga, penyatuan itu berfondasi bukan kemampuan kita, tapi anugerah. Kadang-kadang orang mistik itu mengandalkan kekuatannya dia. Memang ada mistik yang pasif, yang tidak memaksakan diri, yang nyantai seperti tadi saya katakan. Tapi ada yang aktif. Kalau saya mau bersatu dengan Tuhan harus serangkaian disiplin, serangkaian kerja keras, serangkaian diet. Orang-orang Pitagorean misalnya tidak boleh makan kacang-kacangan, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan apa gitu ya. Jadi semuanya dengan satu diet yang serba keras, disiplin hidup, maka saya bersatu dengan yang ilahi. Bukan, persatuan itu adalah persatuan karena kita mendapatkan anugerah. Ya. Saudara, kalau di Jawa tuh ada juga itu kalimat manunggaling kawulo lan Gusti, itu mistik Jawa. Bersatunya saya dengan Tuhan. Tetapi manunggaling kawulo lan Gusti itu menghilangkan keakuan. Nah, ini termasuk yang pertama tadi, perbedaan kekristenan jelas bahwa identitasnya ada. Yang keempat, saudara, penyatuan itu bukan cuma bicara cinta, tapi juga bicara dosa. Menarik nih dalam Injil Yohanes, nanti kita akan bahas minggu-minggu selanjutnya. Kalau saudara membaca literatur mistik, saya sangat tertarik dengan literatur mistik. Saya baca banyak literatur mistik, termasuk baik dari Kristen, dari Islam, dari Buddhisme, saya baca banyak sekali. Nah, satu hal yang menarik yang hampir muncul dalam setiap tradisi mistik. Saudara baca Rumi misalnya, saudara baca misalnya tradisi dari abad pertengahan Kristen misalnya. Semuanya muncul apa, saudara? Semuanya muncul istilah cinta. Termasuk Katolik yang paling modern seperti Anthony de Mello, Henry Nouwen dan sebagainya. Saudara pelajari deh sepanjang sejarah dari jalur Islam, dari jalur Kristen, dari jalur Buddhisme. Satu yang muncul, tekankan, cinta. Rumi, tuh puisi-puisi cintanya banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Berapa waktu lalu sempat diedarkan lewat WA, saya baca, ini puisinya dia gitu. Wah, ini puisi bagus sekali atau apa, itu dari dia gitu. Banyak disebarkan mengenai cinta dan sebagainya. Tetapi saudara, apa bedanya sama Yohanes? Cinta. Coba saudara perhatikan dosanya di mana? Tidak dibahas, saudara. Melalui cinta kita bersatu, Tuhan adalah cinta, kita cinta, Tuhan cinta, kita bersatu dalam cinta. Iya, tapi kita berdosa, gimana bisa bersatu dengan Tuhan yang penuh cinta itu? Tidak dibahas. Yohanes yang bilang, mengaku dosamu. Wah, saya ketika bandingan, iya beda ya. Satu cinta. Yang satu bicara mengenai dosa, diselesaikan dulu. Allah yang cinta adalah Allah yang adil. 1 Yohanes menunjukkan pada kita bagaimana melakukan koinonia yang benar. Saudara-saudara sekalian, koinonia kita sudah rusak, tetapi diperbarui di dalam Kristus. Dan kita yang sudah diperbarui di dalam Kristus, yuk kita belajar membuka diri. Yuk kita belajar menyapa. Yuk kita belajar berhadapan dengan orang. Pak, saya takut, wajar. Boleh kok takut. Bukan berarti saudara pulang kemudian buka pagar saudara ya, itu ekstrim. Kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kita memang betul bisa disakiti. Tapi paling tidak kita belajar membuka kalau ada 1-2 orang yang pelan-pelan masuk dalam kehidupan kita. Yuk buka pintu hati kita. Atau saudara pernah dikecewakan oleh 1-2 orang dan sekarang saudara merasa sudah lebih siap. Bukalah pintu hatimu. Meskipun mungkin saudara tahu ada potensi orang itu melukai saya. Tapi mungkin di situ saudara mau belajar sesuatu hal yang baru. Forgiveness. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan adalah yang sanggup memulihkan persekutuan, koinonia di antara manusia. Kami sudah melihat bahwa koinonia yang sejati adalah di dalam Kristus melalui berita firman yang benar, melalui pengampunan dosa, melalui karya Kristus di atas kayu salib. Kami dipersatukan dan kami mempunyai koinonia yang sejati. Tolong kami ya Tuhan belajar untuk membuka diri. Ketika kami mempelajari kaneti, kami diberitahu bahwa manusia sering takut untuk disentuh dengan yang lain. Tetapi tolong kami punya keberanian juga untuk boleh membuka hati kami. Berani untuk menerima sentuhan. Karena kami percaya
bahwa Tuhan memberi kekuatan dan kasih pada kami untuk berani menanggung luka yang mungkin muncul di dalam relasi dalam dunia berdosa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.